Nah, itu Kak, Beda-beda. saya coba dari studi case yang Kak Asad bercandakan tadi. Bagaimana menurut Kak Adnan kalau misalnya orang tua memang secara, terutama ayah ya dalam hal ini, secara kehadiran mungkin sangat jarang karena dia fokus kerja, tetapi Transferan. coba untuk menggantikan itu semua dengan transferan yang lebih banyak atau pemenuhan keinginan anak-anaknya lebih sering. Itu bagaimana menurut Kak Adnan? Oke, kalau menurut saya ya, jadi sepemahaman saya tentang seorang ayah yang istilahnya mengganti ya waktu untuk waktu bersama dengan anak dengan membelikan mainan, membelikan ini itu dan sebagainya, atau bahkan ada juga orang yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Heart Project, tempat kita ngobrol santai soal pengembangan diri. Dan pada episode kali ini kita akan membahas buku Fatherman pertama, edisi karya Benri Joshi Rahman. Dan di sini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman-teman, yaitu ada Kak Vicky dan Kak Adnan. Padahal kita ketemu lagi ya. Sering jadi ketemu. Baik, pada bab kali ini kita akan membahas the right man on the right time. Dan apa ya setelahnya itu? Charger yang tertukar. Nah, di bab ini the right man on the right time, di sini dikatakan bahwa tepat waktu itu adalah ciri pahlawan. Pahlawan ini artinya seorang ayah yang sejati. Kenapa harus tepat waktu? Iya, oke. Jadi ya sebelumnya ya, jadi kan kalau kita sudah bahas Fatherman ya, jadi kita anggap Fatherman itu sosok superhero. Nah, dulu waktu kita kecil kan biasa nonton film-film superhero ya, Iya, seperti Power Rangers atau iya betul. apalagi tuh Superman, Spider-Man dan Spider-Man. sebagainya. Nah di sini superhero biasanya datang di saat yang tepat, gitu ya. Nah begitupun juga Fatherman. Nah seorang ayah itu dia kehadirannya itu tepat dibutuhkan. Jadi bukan berarti gini. Mungkin seorang ayah itu tidak selalu hadir, ya, tidak selalu hadir di sisi anak ya, setiap saat. Tapi seorang ayah atau fatherman itu dia hadir di waktu yang tepat. Seperti kondisi seperti apa itu? Betul sekali. Seperti superhero gitu ya. Jadi ketika membutuhkan pertolongan dia hadir. Jadi ayah datang ketika ada monster. Iya. Ada masalah ya. Ada masalah. Gitu. Betul. Iya. Di sini seperti kondisi seperti apa itu Katnan? Hadir di kondisi contoh anaknya lagi sedih atau lagi apa? Ya. Kalau dari buku Ustadz Benri ini, itu dia memaparkan ada dua kondisi. Nah, yang pertama itu saat anak sedih. Ya. Itu yang pertama. Saat anak sedih. Jadi kalau anak sedih mungkin pada saat jatuh, ya, ataukah mungkin pada saat dimarahin ibunya, ya, atau dilarang gitu ya, dilarang kan biasanya anak sedih gitu, atau mungkin pada saat berinteraksi dengan temannya, bermain itu sedih. Nah disitulah seorang ayah itu hadir untuk anak di situ. Nah untuk apa? Untuk menenangkan gitu ya, menenangkan, mengusap kepalanya. Apakah hanya di momen sedih saja Kak, atau momen-momen yang lain juga ayah hadir? Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu saat anak sakit. Sakit. Berarti dua-duanya ini adalah tipe momen anak lagi down-downnya. Iya betul. Lagi down-downnya anak itu ayah hadir di situ. Ini sakit apakah sakit fisik atau sakit fisik? Sakit hati. Bisa juga mungkin sakit hati gitu. Jadi Kan biasanya kalau sakit fisik kan biasanya juga
hatinya juga lagi sakit gitu Ah, ya. Iya. Psikisnya gitu ya. iya. Iya, betul. Kena psikis nih. Nah, psikis. Kena mental nih. Jadi memang harus seorang ayah itu harus hadir pada Iya. saat momen-momen seperti itu. Iya, iya, betul, betul. Nah, bagusnya juga ya, ketika ayah hadir di momen tersebut, itu kan sebenarnya kesempatan Iya sih. untuk bisa lebih dekat dengan anak. Hmm, Karena kan lagi down-downnya ya perasaannya. Iya. Jadi ketika ayah hadir itu kayak anak merasa kayak, oh ini apa namanya superhero saya. Iya. Gitu. Dia hadir pada saat saya Butuh. lagi butuh gitu. Wih. Nah, gitu ya. iya. Dan di sini memang kata penulisnya itu harus ya. Iya. Harus seorang ayah itu harus hadir di Iya. dua kondisi tadi. Yang pertama itu sedih, yang kedua tadi apa kata? Sakit. Sakit. Iya. Nah, bahayanya pada kondisi seperti itu, kadang kalau anak sedih, nah disitulah predator masuk, Kak. Predator ini kayak pencabulan, narkoba, judi online, begitu. Di situ predator masuk untuk ambil kesempatan. Nah, di sini peran ayah sangat penting. Iya. Di situ, Kak. Betul. Betul sekali yang disampaikan Kak Aswad. Jadi kalau kita ndak hadir sebagai seorang ayah, itu orang lain yang hadir. Iya. Nah, itu Itu bahaya tuh. bahayanya. Ya. Iya. Kan banyak sekarang ini ya, apa namanya, berita-berita yang anak ya, anak istilahnya apa ya? Mungkin teman-teman pernah dengar grooming, Grooming, kalau saya sih grooming child kucing. grooming, child grooming. Child grooming ya pernah Iya. dengar. Jadi kayak Beberapa waktu lalu viral juga itu kan, Iya, karena ada betul. masalah. Jadi kayak ini. itu apa ya? Kayak kita mengambil hatinya. Ini seorang anak, jadi kita hadir, kita apa namanya, simpati, kita kasih nasihat, kita validasi perasaannya dan mereka merasa nyaman. Iya. Nah, pada saat nyamannya itu, nah disitulah niat-niat buruk itu masuk. Itu bahayanya. Itu teknik child grooming Iya, child yang grooming sangat itu. berbahaya ya. Iya, Ketika betul. orang tua, terutama ayah, itu tidak hadir sebagai benteng awal dari hal-hal yang seperti tadi Iya, yang disebutkan itu kan. menyimpang dan sebagainya, tidak baik untuk anak gitu ya. Apakah ada tanda-tanda seperti ini, Kak? Kan anak ini sudah terikat nih hatinya sama bapaknya gitu. Apakah ada tanda-tandanya? Contohnya itu anaknya jadi lebih mendengar lagi, atau ada tanda-tanda lain seperti itu? Oke. Kalau saya juga dapat ya dari buku Ustadz Bendri ini, Father Man, katanya gini, jika anak sudah terpikat ya hatinya, kita akan lebih mudah memberikan nasihat. Ya. Iya, betul. Jadi kalau itu syaratnya, jadi itu sebagai pembuka gitu ya. Jadi kalau kita mau nasihati dia, kita mau ngasih perintah ya, mungkin apa namanya, Arahan melarang lah. ini, melarang itu ya, memerintahkan ini dan itu harus dibuka dulu jalannya, buka dulu pintunya, yaitu dengan apa? Kita sebagai orang tua harus memikat hati anak dulu, gitu, Betul, ke kita agar mudah jalannya. Nah, ini kalau kita lihat polanya sama dengan kalau misalnya kita punya seorang idol, kita punya seorang tokoh yang kita idolakan, yang kita fans. Mereka ngomong apa saja, kita secara naluri itu mencoba untuk membenarkan atau mengikuti. Betul. Nah, karena ya kita sudah punya kecenderungan ke sana. Yang jadi masalah adalah ketika mungkin anak-anak itu tidak punya kecenderungan kepada orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya ngomong, bicara, mengarahkan tadi kata Kak Adnan, itu bisa jadi ini ya, mungkin apa namanya, semacam kayak ya sudah angin lalu saja. Iya. Seperti itu mungkin bahayanya juga berarti. Jadi, saya mungkin kalau mau dipikat hatiku, mungkin boleh seorang ayah 2 juta atau 3 juta per bulan. Bapakku maksudnya. Kayak lain ya. Bukan arah ke sana ya, bukan arah ke ayah-ayahan. Maksudnya di apa ya, diikat hatinya tuh kalau diberikan uang itu mungkin lebih senang lagi. Nah, itu Kak, saya coba dari studi case yang Kak Aswad bercandakan tadi. Bagaimana
menurut Kak Adnan, kalau misalnya orang tua memang secara, terutama ayah ya dalam hal ini, secara kehadiran mungkin sangat jarang Jarang. karena dia fokus kerja, tetapi Transferan. mencoba untuk menggantikan itu semua dengan transferan yang lebih Gimana banyak tuh? atau pemenuhan keinginan anak-anaknya lebih sering. Itu bagaimana menurut Kak Adnan? Oke, kalau menurut saya ya, jadi sepemahaman saya tentang seorang ayah yang istilahnya mengganti ya Iya, waktu mengganti. untuk waktu bersama dengan anak dengan membelikan mainan, membelikan ini itu dan sebagainya. Atau bahkan ada juga orang yang membebaskan anaknya. Jadi karena saya tidak hadir di sisi anak saya, jadi saya berikan ini, berikan itu, saya bebaskan ini, bebaskan itu dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya perlu kita bedakan ya. Kita ini sebagai seorang orang tua itu lebih banyak ngasih atau lebih banyak sayang. Jadi kan ada maha pengasih, ada maha penyayang ya. Nah, iya, Gitu ya. ini menarik. Nah, Coba. ngasih, sayang gitu. Oh, Nah, oke. yang seperti yang ditanyakan tadi Kak Vicky, itu tipe orang tua yang ngasih saja. Ngasih ini, ngasih itu, dan sebagainya. Tapi tidak Gitu. sayang ini, Tapi tidak nggak sayang itu. sayang. Oke. Ya, mungkin ya, karena saya sayang anak saya, jadi saya belikan ini, belikan itu. Bentuk Tapi sayangnya. Nah, tapi sebenarnya bukan ya. Kalau yang saya paham itu bentuk sayangnya kita adalah membatasi, Membatasi. Oke. ya, mengatur. Jadi bukan semata-mata ngasih, oh itu sudah bentuk sayang, tidak. Karena kalau kita ngasih gitu, ya dampaknya bisa jadi buruk. Kalau kita ngasih kebebasan, kita ngasih ini terus dan sebagainya. Tiba-tiba tendang pintu minta Aerox. Iya, itu bahaya kan. Itu mental ya. Nah, betul. Jadi Tapi itu memang didikan dari kecil mungkin ya Kak. Pengaruh dari hal yang sama atau bagaimana? Yang tiba-tiba ketika di umur tertentu memang menuntut untuk dibelikan ini, dibelikan itu. Dengan tentu kebutuhan yang berbeda. Kan mungkin kalau masih kecil, ya paling mainan yang di warung-warung, di toko-toko atau snack-snack dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuki remaja, tentu kebutuhannya mungkin sudah mulai gadget yang oke, kendaraan yang oke, dan menuntut seperti itu. Apakah ini juga pengaruh dari yang di awal tadi yang cuma dikasih-kasih saja gitu? Iya. Jadi sebenarnya kan gini, apa yang terjadi pada anak kita pada saat dia remaja, pada saat dia dewasa itu kan semuanya dari hasil didikan kita pada saat dia kecil, Betul. gitu ya. Jadi kalau dari dini kita sudah manjakan dia, belikan ini, belikan itu, nanti ketika remaja, ya, ataukah mungkin pada saat mungkin ya, alhamdulillah kalau pada saat dia kecil kita masih berkecukupan gitu, ya bisa belikan ini, belikan itu. Nah, tapi pada saat remaja, nauzubillah ya, kita mungkin ekonomi lagi merosot gitu, kita nggak bisa lagi ngasih gitu. Nah, terus dia minta karena keseringan minta ya gitu, minta kita nggak bisa penuhi. Nah, apa yang terjadi? Mereka tantrum. Itu tendang pintu. Iya, tantrum tendang pintu gitu. Dan bahkan pernah kan ada berita itu yang dia minta ini nggak dikasih, dia bakar rumahnya. Iya sih, betul. Dia Itu bakar viral tuh. atau dia apa ya? Dia bakar perabotannya kalau nggak salah. Nah gitu. Jadi itu efeknya. Karena dari kecil suka dimanjakan gitu. Berarti itulah tadi realisasi dari bentuk rasa sayang sebenarnya adalah pembatasan. Pembatasan, betul. Oke. Walaupun anaknya senang ya dikasih terus, tapi tetap harus dibatasi. Iya. Nah, gini Kak Adnan, anak-anak zaman sekarang itu terutama Gen Z, kalau dia dapat masalah atau butuh motivasi, dia jarang, bahkan mungkin tidak ke ayahnya, dia lebih suka ke motivator-motivator yang ada di TikTok, di video-video, di YouTube. Bagaimana tanggapan Kak Adnan terkait fenomena ini? Apakah ini dapat menggantikan peran ayah dalam konteks motivator begitu? Seperti yang disampaikan tadi Kak Vicky ya. Jadi seperti idol. Gitu. Jadi kalau kita sudah
mengkagumi seseorang, itu kita biasanya lebih apa namanya, lebih enak untuk mendengarkan nasihatnya. Jadi kalau dia bilang ini, kita lakukan, ya. Iya, betul. Dia sarankan ini, kita lakukan gitu. Karena kita bangga, Hmm. ya, kita bangga. Nah, sama tadi, ya. Jadi fenomena sekarang, ya banyak anak yang apa namanya, termotivasi, ya, dengan orang lain. Contoh mungkin YouTuber, ya, Iya. influencer, Mm-mm. atau mungkin para influencer gaming itu, ya. Iya. Nah, atau mungkin motivator yang lainnya. Mereka lebih apa namanya, lebih banyak melakukan apa yang mereka suruh karena kehadiran ayah tidak Tidak maksimal. ada sebagai motivator. Betul. Ya, ayah nggak hadir pada saat ya mungkin lagi anak lagi down-downnya gitu, ya. Mm-mm. Mungkin ada masalah di sekolah atau apa, tapi ayah nggak ada. Hmm. Nah, adanya di internet, dia lihat, oh ini idola saya nih, gitu. Apalagi kalau dia lihat ini ya Kak, apa namanya, semacam di sosmed dia lihat keluarga yang terlihat cemara, dia merasa kayak kok bapakku ndak kayak gini, kok ibuku ndak kayak Iya. gini, mulai membanding-bandingkan, Iya. akhirnya membenci kehidupannya, apalagi membenci orang tuanya. Iya, Nah betul. itu sangat berbahaya ya, karena dia hanya berpatokan di sosmed, sedangkan di sosmed itu coba Kak Aswad kalau main sosmed mau post foto, pasti tidak mungkin foto yang asal jepret, pasti yang dijepret bagus-bagus, kalau perlu diedit dulu. Nah artinya jangan sampai mungkin anak-anak bisa teralihkan dari apa yang mereka dapatkan secara real dari orang tua kepada apa yang mereka dapatkan di sosmed yang majority itu fake begitu, nggak real, palsu, ya, nggak real. gitu ya. Iya, iya. Berarti poin penting dari bab ini itu pentingnya kehadiran seorang ayah, terutama pada Iya, saat kondisi betul. sedih Iya. dan sakit. Dan kadang anak itu kalau sedih begini Kak, biasanya tuh ada anak yang sedih karena kucingnya mati. Kucingnya Bapaknya jadi kucing. kucing biasa kucingnya, tapi ini mati. Nah, kemudian ayahnya itu dia bodo amat, dia bilang nanti ku gantikan kucing Anggora. Padahal poin pentingnya bukan karena ganti kucingnya, padahal anaknya yang lagi sedih ini. Kehilangannya gitu tuh, ya. ada rasa kehilangan yang dirasakan oleh anak itu, dan ayahnya ya masa bodo amat, diganti saja begitu. Iya. Nah, kita beralih ke bab selanjutnya, charger yang tertukar. Ini charger yang tertukar apa maksudnya? Elektronik kah atau apakah? Apakah bisa dijelaskan Kak? Sebenarnya relate sih dengan pembahasan sebelumnya. Jadi apa namanya? Ini kita sebagai orang tua itu bisa diibaratkan sebagai charger. Nah, kalau kita tahu kan charger untuk mengisi kembali baterai, daya, daya gitu, daya sebuah elektronik atau mungkin handphone gitu. Nah, terus anak itu sebagai handphonenya. Jadi kalau handphonenya lagi lowbat, ya itu kita apa namanya, isi ya lewat charger. Nah, disitulah kehadiran seorang ayah untuk bagaimana kita sebagai seorang ayah mengisi kekosongan itu, ya, membangkitkan semangatnya lagi anak, ya. Bahasa kerennya sekarang tuh ini tempat pulang ternyaman. Tempat pulang ternyaman. Iya, betul sekali. Atau memberikan energi kepada anak ya. Iya, betul. Jadi itu maksudnya charger. Nah, ini kalau charger tertukar artinya apa namanya, beda charger gitu. Beda charger. Jadi apa namanya, kalau anak sampai memakai charger yang lain, nah itu bisa jadi tidak optimal kan pengisiannya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi inputnya bisa salah lain juga ya berarti. Iya, betul. Jadi bisa jadi orang lain yang dia apa namanya, pakai chargernya gitu, yang semangati dia, tapi motivasinya itu sesuatu yang tidak baik. Betul. Gitu. Nah, itu charger yang tertukar itu. Maksudnya. Itu ya. Charger yang tertukar. Iya, betul sekali. Sekarang banyak Kak, kan banyak charger yang via sosmed ya. Ibaratnya kayak
lagi capek-capeknya, lagi down-downnya seorang anak mau mencari sesuatu untuk dia bisa kembali semangat lagi, bahasanya biasa mood boosternya dia. Iya. Mood boosternya dia mungkin cari ke tempat lain, padahal di rumah ya kalau misalnya masih ada berarti orang tua sebagai mood booster pertama sih harusnya ya, berarti Iya, seperti itu. harusnya. Jadi sebenarnya kan kita sebagai seorang tua itu harus menjadi teladan ya. Betul. Nah, kalau kita mau didengarkan oleh anak, ya memang harus kita jadi teladan, gitu. Karena kalau tidak, ya seperti tadi yang kita susah mau menasehati. Kalau anak tidak percaya dengan kita, Betul. gitu, Itu gitu juga ya. banyak sekali sih. Jadi memang penting sekali itu yang namanya teladan, gitu. Dan kalau di charger tertukar ini, kita perlu juga cari momen-momennya. Oh, berdasarkan momen juga Kak ya? Iya, berdasarkan momennya juga. Jadi nggak juga apa namanya setiap waktu gitu ya. Iya. Takutnya kita kayak lebih ke apa sih ini ya Datang-datang terus. datang Iya. apa nasihat terus gitu. Iya, betul Ya. sih, betul. Nah, itu betul, kan betul. penting juga momen seperti Berarti itu. berkaitan juga sama bab yang tadi. Jadi kita jadi charger di waktu yang tepat. Iya, Itu powerful sih, dua apa namanya, dua peran dua peran ini ya. yang sangat berkaitan. Jadi kita bisa datang sebagai charger di saat yang sangat tepat buat anak sehingga tumbuh rasa kagumnya, tumbuh rasa terayuminya, Iya. tumbuh rasa bahwa ini superhero gue nih. Iya, Iya. betul sekali. Nah, kalau misal orang lain nih yang ngasih energi atau ngasih motivator, apakah ayahnya di sini tidak terabaikan saja? Apakah anak itu melupakan sosok seorang ayah pada saat orang lain yang berikan motivator? Iya. Sebenarnya tergantung ya. Jadi apa namanya? Tergantung seberapa dekat seorang ayah dengan anaknya gitu, dan seberapa terpikatnya seorang anak dengan ayahnya gitu. Jadi bukan berarti gini, anak nggak bisa dapat motivasi yang lain Berarti dari boleh luar. ya? Boleh, Boleh kan? ya. Nah, hanya saja motivasi yang utama itu sebenarnya adalah dari orang tuanya, gitu. Nah, nanti kalau dari luar juga ya boleh gitu didapatkan. Seperti itu. Nah, kan kalau kita sebagai orang tua kan sering berinteraksi dengan anak. Jadi memang harus yang utama. Betul. Ya, kita hadir gitu. Atau kita menjadi motivator. Berarti dari pertanyaan Kak Aswat, yang saya tangkap gini, ketika ada motivasi yang lain, tetapi peran seorang ayah itu terpenuhi dengan baik, ya berarti memang motivasi yang lain justru akan menjadi powerful buat dia. Iya. Kenapa? Karena akan dia sandarkan kepada sosok ayahnya yang selama ini ayahnya mungkin sudah bentuk, sudah didik ke dia. Motivasi-motivasi kan banyak bentuknya dan banyak apa ya namanya, banyak vibes-nya. Ada yang vibes-nya agak cenderung ke positif, ada yang cenderung ke negatif. Nah, ketika datang kepada seorang anak motivasi-motivasi itu, anak bisa menyaring sendiri, terpental sendiri, atau akan terabaikan sendiri yang memang tidak cocok dengan apa yang sudah dibentuk oleh ayahnya yang selama ini sudah hadir. Nah, yang bahaya itu adalah ketika ketidakhadiran sosok ayah dan motivasi-motivasi yang dari luar itu datang kepada dia dengan sangat bebas. Sehingga tidak ada saringan. Jadi, dan kecenderungan kan gini Kak, pasti orang akan mengambil apa yang dia suka, Betul. apa yang dia mudah dapatkan. Nah, jadi misalnya kayak contoh ya, ini nauzubillah min dzalik, misalnya tanpa kehadiran seorang ayah, ada yang mengatakan bahwa kau minum minuman tertentu, itu masalahmu rasanya lebih ringan loh. Nah, kau akan lebih semangat menjalani hari, kau bisa tidur lebih nyenyak. Akhirnya kayaknya boleh deh saya coba. Nah, tapi kalau sudah ada pendampingan dari seorang ayah, kehadiran seorang ayah itu maksimal, nah itu yang bisa menjadikan benteng-benteng diri gitu ya. kepada pertahanan kepada seorang anak. That's why kenapa itu sangat penting berarti kayak kehadiran seorang ayah.
kehadiran. Hmm. Dan memang harus seorang ayah begitu ya. Bahkan kalau kita ibaratkan tadi charger ya, ayah itu charger yang ori. Betul. Ori. Ori ya. Ya. Nah, kalau yang lain-lain yang mungkin yang buruk ya, itu KW. KW-nya banyak banget. KW gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita pakai charger yang KW? Itu kan membuat elektronik kita apa Cepat namanya? rusak. Ya, Cepat rusak, gitu, cepat baterainya rusak cepat ya. kembung. Nah, tapi kalau yang ori, nah itu pasti maksimal. Iya, betul, Pasti. betul, betul. Iya. Anak-anak itu kan bisa menyaring yang mana baik, yang mana buruk. Hmm. Nah, di sini apakah ada batas usia nih? Anak-anak bisa menerima dari pendapat orang lain atau memang ada pola atau pola pikir anak sendiri itu, Kak? Jadi kalau sebenarnya kan ada tahapan ya, anak-anak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Jadi kalau apanya usia-usia tamyiz itu kan biasanya sudah ya biasanya 7 tahun lah, 7 tahun gitu. Jadi itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi sebenarnya dari situ dia bisa tahu. Tapi apa namanya ya kehadiran seorang ayah ini yang betul-betul sangat penting ya bagi pemahaman anak untuk hal-hal yang mana yang tidak baik, mana yang baik gitu. Nah, jangan sampai itu tadi ada sosok yang Predator sosok nih. penjahat ya, Iya. yang mengemas sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Jadi apa namanya ya anak kita gampang dimanipulasi kah atau gimana gitu. Nah, tapi saya relate tuh, Kak. Jadi saya Hmm. ceritakan pengalaman ya sedikit. Jadi dari kecil saya kan punya kakek perokok, punya om perokok, tapi bapak nggak ngerokok. Terus habis itu karena saya lihat bapak saya tidak merokok, terus habis itu dia bilang, bapak selalu bilang gini, bilang rokok itu tidak ada faedahnya buat dia. Kenapa? Karena ya cuma hisap asap, keluar asap, Iya. gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat adalah sosok seorang ayah yang bapak saya itu tidak merokok, sama sekali tidak merokok. Nah, tibalah saya masuk di masa remaja, masa semua anak-anak pengen mencoba sesuatu. Penasaran gitu ya. Penasaran, teman-teman pada ngerokok. Tempat saya nongki. Jadi saya tuh dulu suka disuruh nongkrong sama bapak saya di bengkel. Oh, Karena disuruh cari basic ilmu. Karena kan dulu bapak saya tuh arahnya gini. Kamu boleh belajar mekanik, belajar mesin, permesinan, perbengkelan. Biar kamu punya basic, nanti ambil kursus. Terus habis itu bisa belajar keluar, bisa kerja di luar negeri. Nah, jadi zaman SMP kelas 2 kelas 3 itu tiap pulang sekolah saya diantar ke bengkel buat belajar, tidak digaji, tidak dibayar, bukan untuk kerja tetapi memang untuk belajar. Nah, di bengkel itu teman-teman yang lain tuh merokok. Iya. Karena kan ya paling muda itu adalah lulus SMA yang kerja di bengkel itu. Selebihnya adalah bapak-bapak, om-om yang notabene memang merokok. Nah, tapi sampai hari ini alhamdulillah saya sama sekali tidak tertarik dengan rokok dan sejenis-jenisnya, baik yang konvensional maupun elektrik. Nah, itu tadi makanya saya bilang relate karena di awal kehadiran seorang ayah dan juga nasihatnya dan juga teladan kan akan susah. Bapak saya tuh ngomong gini, karena ada teman saya yang ketahuan merokok di SMP. Terus habis itu bapak saya malah bilang gini, ya susah kok larang dia merokok, omnya merokok, bapaknya merokok, orang-orang di rumahnya yang laki-laki pada merokok. Jadi ya dia teladannya dari mana? Nah, seperti itu. Jadi saya dapat teladannya, saya dapat juga nasihatnya, sehingga sampai hari ini tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan rokok-rokokan dan sebagainya. Bahkan waktu itu sudah sempat ditawari sama teman-teman, bilang cobalah nggak apa-apa, nggak laki kalau nggak ngerokok katanya. Nggak lagi. Terus habis itu ada yang bilang, kok kalau stres tuh ngerokok dulu. Nah, ternyata belakangan mungkin di tahun 2026 ini saya baru tahu kenapa alasannya orang merokok justru stresnya jadi rilis. Ternyata bukan asap rokoknya, tetapi pola nafasnya. Karena kan orang merokok tarik nafas dalam, ditahan sebentar, dikeluarkan dengan hembusan.
kayak relaksasi gitu ya. Lebih sebenarnya kepada inhale exhale-nya Ah. orang bernapas biasa. Iya, iya, iya. Nah, itu yang jadi apa namanya, jadi relate buat saya tadi yang disampaikan sama Kak Adnan. Kehadiran seorang ayah, nasihatnya, dan teladan paling penting sih sebenarnya. Teladan. Iya. Betul, teladan. Dan oh iya, tambahan juga. Itu tadi kan kita sudah bahas waktu-waktunya tadi ya. Waktu pada saat kapan ayah hadir, Mm, saat anak sakit dan saat anak sedih. sedih gitu. Ada satu lagi ya, ini penting banget. Apa tuh, Kak? Saat anak berprestasi ya. Mm, Atau saat anak lagi beraksi gitu ya, Iya. unjuk aksi gitu. mm. Ya mungkin pada saat di sekolahnya ada pentas atau dia naik gitu ya. Nah, terus kita hadir sebagai orang tua, itu bagaimana sih perasaan kita kalau orang tua kita hadir pada saat kita nampil gitu. Iya. Nah, itu beda sekali kalau apa namanya, guru-guru saja yang datang, teman-teman Heeh. ya, terus tepuk tangan, Iya. dibandingkan dengan orang tua yang hadir. Betul, betul, betul. Nah, itu perasaan kita pasti sangat Nah, itu jadi bahagia ini, gitu. Kak. Kalau misalnya dia dari awal, dari masa kecilnya memang ketika dia tampil, ketika dia berprestasi, disupport dengan orang tuanya, Mm-mm. itu dia akan jadikan orang tuanya sebagai mood booster atau sebagai tambahan semangat Iya. ketika dia memang waktunya untuk tampil. Iya. Sehingga dia ketika dia mau tampil, dia akan kasih tahu orang tuanya, berharap untuk orang tuanya datang, terlibat dan lain sebagainya. Mm. Terbalik ketika justru orang tuanya tidak pernah hadir. Mm. Mm, Karena nantinya ketika dia sudah dewasa, justru dia apa-apa yang dia lakukan itu tidak pengen diketahui sama orang tuanya. Dia justru Iya. jadi kurang pede. Karena ini tadi saya juga relate ya sama cerita Kak Adnan ini. Oh, relate kehidupannya. Iya, karena saya dari SD dari TK bahkan itu sudah sering ikut lomba. mm. Mm. Nah, setiap lomba saya didampingi oleh orang tua. Iya. Nah, SD ikut lomba pidato beberapa kali, itu selalu didampingi oleh orang tua. Maka saya justru pede kalau orang tua saya ada. Mm. Berbeda dengan ada beberapa peserta lain yang justru makin down ketika orang tuanya ada. Makanya ada. Karena kan beberapa peserta juga kan kenalan-kenalan saya kan. Teman-teman saya juga dari sekolah lain dan lain sebagainya. Nah, justru mereka merasa kalau ada orang tuanya, mereka tuh malu, pedenya hilang. Mm. Malah justru ada yang saya pernah dengar bahwa lebih baik pacar saya yang datang Mm. daripada bapak atau mama. Kalau bapak sama mama tuh kayak saya lebih malu. Tapi Iya. kalau pacar saya justru kayak tambah semangat. Iya. Coba, itu sampai kalau saya menganggap ya, bahkan mungkin sampai di jenjang-jenjang kehidupan selanjutnya, mungkin dia akan lebih menutup diri ketika dia mengambil keputusan, ketika dia mau melangkah lebih jauh, dia tidak akan melibatkan orang tuanya. Iya. Betul. Dibanding ketika dari kecil memang sudah diajak untuk terlibat dan orang tua merasa selalu ingin terlibat dengan anak dalam artian dengan proporsi yang cukup ya, tidak juga berlebihan. Iya. Nah, sehingga nanti ketika dewasa ya anak-anak juga pede. Ini loh Mak yang saya kerjain. Coba Mama lihat nih, keren. Coba Pak lihat nih, ini yang saya garap nih sama teman-teman. Keren kan? Bagus kan? Iya. Nah, Dan- seperti itu sih kalau saya relate-nya ke situ. Dan mereka juga kalau ngobrol dengan orang tua itu tidak takut salah. Ya sih, Itu itu kan- yang banyak tuh. Nah, gitu. Banyak Kan sekarang kejadian itu tuh. banyak anak yang nggak mau ngobrol sama orang tuanya karena takut dijudge, takut dimarahin, takut di ini dan Saya tuh ada keluarga yang kayak gitu. Nah, Orang tuanya jarang hadir, sekalinya hadir bikin takut anaknya. wah itu bahaya banget. Nah, Aura bapaknya terlalu kuat. iya, aura kebapaannya terlalu kuat. Padahal Terlalu VOC ya. aura kebapaan itu kalau saya pribadi ya, aura kebapaan yang wibawa apa dan segala macam itu di luar rumah harus dijaga. Kalau di dalam rumah ya tergantung momen tadi. Kita mungkin suatu momen jadi teman mainnya anak, satu momen kita jadi gurunya, satu momen mungkin kita jadi motivatornya, Iya. jadi dokternya mungkin di lain hari, seperti itu. Itu sih kalau saya Iya, betul. dari apa yang disampaikan Kak Adnan tadi. Jadi memang ini sebenarnya pembahasan Fatherman ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana sosok terkhususnya ya, sosok seorang ayah itu hadir. Ya, hadir di saat yang tepat. Bukan ya, jadi kan ada di judul bukunya itu ya, enggak salah. Di ini. Ayah tak selalu hadir setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Betul. Itu sebenarnya pentingnya.
Itu inti dari Inti dari. pembahasan dari buku-bukunya ini ya, Ustadz Benro. Oke, baik. Poin penting dari buku ini yaitu ayah harus tepat waktu pada saat anak lagi daunnya ya. Iya. Dan suara masjid itu menandakan berakhirnya podcast Siap. kita. Dan Terasa ya. terima kasih kamu Min. Terima kasih Karnan, Kak Vicky Oke, telah memberikan sama-sama. masukan-masukan dan insight yang luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.